Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 4 Kepemimpinan Prodi Administrasi Publik Berangkota 4 orang, Salavina Indriani, Siti Dewi Agustin, Rizla Amanda Putri, Siti Nurhaliza. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan proposal intervensi kepemimpinan yang berjudul Intervensi Kepemimpinan untuk mengatasi resistensi pedagang pasar tradisional terhadap kebijakan Bogor tanpa kantong plastik. Presentasi ini akan membahas permasalahan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan botak, bukti pendukung, serta strategi intervensi kepemimpinan yang kami usulkan untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut. Permasalahan utama dalam implementasi kebijakan Bogor tanpa kantong plastik atau botak bukan terletak pada regulasinya, melainkan pada pelaksanaannya di pasar tradisional. Hingga saat ini, masih banyak pedagang yang enggan beralih ke kantong ramah lingkungan karena dianggap menambah biaya dan belum didukung oleh perubahan perilaku konsumen yang masih terbiasa meminta kantong plastik. Selain itu, sosialisasi, pendampingan, serta ketersediaan alternatif pengganti kantong plastik juga belum merata. Kondisi tersebut mengakibatkan penggunaan kantong plastik masih tinggi, target pengurangan sampah plastik belum tercapai secara optimal, dan tingkat kepatuhan pedagang masih bervariasi. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kepemimpinan yang mampu mengurangi resistensi pedagang melalui pendekatan yang kolaboratif. Intervensi ini didasarkan pada beberapa bukti. Pertama, pemerintah Kota Bogor telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik yang kemudian diperluas ke pasar tradisional sejak tahun 2021. Namun, hingga tahun 2026, penggunaan kantong plastik di pasar tradisional masih relatif tinggi. Berdasarkan hasil penelitian, kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pertimbangan ekonomi pedagang, kebiasaan masyarakat yang masih meminta kantong plastik, sosialisasi yang belum optimal, keterbatasan alternatif pengganti, serta penegakan kebijakan yang belum konsistensi. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan implementasi tidak hanya berasal dari regulasi, tetapi juga memerlukan kepemimpinan yang mampu mengelola perubahan dan membangun kolaborasi antar stakeholder. Tujuan dari intervensi ini adalah merancang strategi kepemimpinan yang mampu mengurangi resistensi pedagang terhadap kebijakan Bogor tanpa kantong plastik atau botak. Secara khusus, intervensi ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab resistensi, menentukan peran setiap stakeholder, menyusun strategi komunikasi yang efektif, meningkatkan kapasitas pedagang melalui edukasi dan pendampingan, serta menetapkan indikator keberhasilan sebagai dasar evaluasi implementasi kebijakan. Pada slide ini, kami mengidentifikasi stakeholder yang berperan dalam keberhasilan program. Stakeholder utama adalah pedagang pasar, karena mereka merupakan pihak yang secara langsung menggunakan kantong plastik dalam aktivitas jual beli. Oleh karena itu, strategi yang dilakukan adalah edukasi dan pelatihan penggunaan kantong ramah lingkungan. Selanjutnya ada Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perdagangan yang berperan dalam mendukung kebijakan, melakukan koordinasi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program. Pengelola pasar bertugas memastikan program berjalan dengan tertib melalui pendampingan dan koordinasi rutin. Sementara itu, konsumen, komunitas lingkungan, dan media massa berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye edukasi, serta penyebaran informasi. Dengan keterlibatan seluruh stakeholder, diharapkan program dapat berjalan lebih efektif dan Strategi intervensi yang kami usulkan terdiri dari 5 tahapan. Tahapan pertama adalah tujuan umum, yaitu membentuk tim pelaksana, menyusun SOP, dan menetapkan koordinator pasar sebagai penanggung jawab program. Tahapan kedua adalah komunikasi, yang dilakukan melalui sosialisasi, penyebaran poster, media sosial, dan FIQ agar informasi dapat diterima dengan baik oleh seluruh sasaran. Tahap ketiga yaitu peningkatan kapasitas melalui pelatihan, workshop, dan pendampingan kepada pedagang. Selanjutnya dilakukan koordinasi dengan pemerintah, pengelola pasar, dan komunitas untuk mendukung pelaksanaan program. Terakhir, dilakukan evaluasi melalui monitoring, survei, dan evaluasi bulanan agar pelaksanaan program dapat terus diperbaiki dan mencapai tujuan yang diharapkan.
Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pemaparan mengenai strategi komunikasi. Dan strategi komunikasi ini dibagi ke dalam 4 target audiens utama. Yang pertama itu bagi pedagang pasar. Pesan utamanya adalah bahwa kebijakan botak ini tidak merugikan usaha, melainkan untuk menjaga lingkungan. Media yang digunakan berupa sosialisasi langsung, grup WhatsApp, dan penampilan poster. Call to action-nya adalah mengajak mereka mulai berhenti menyediakan kantong plastik gratis dan beralih menawarkan kantong ramah lingkungan. Yang kedua, bagi konsumen, kita mengedukasi mereka untuk membiasakan membawa tas belanja sendiri lewat kampanye media sosial dan poster di area pasar. Yang ketiga, pengelolaan pasar diarahkan melalui briefing mingguan untuk melakukan monitoring harian dan melaporkan perkembangan implementasi secara berkala. Keempat, dinas terkait berfokus pada konsistensi kebijakan melalui rapat koordinasi dan evaluasi bulanan. Selanjutnya, kami juga menetapkan beberapa risiko dan mitigasi guna mengantisipasi tantangan di lapangan. Jika terjadi risiko pedagang menolak kebijakan, mitigasi yang kami lakukan adalah mengedepankan dialog, pendekatan persuasif, serta memberikan contoh praktik baik, best practice. Yang kedua, jika konsumen tetap meminta plastik, kita lakukan penguatan edukasi secara masif di area pasar agar kesadaran konsumen meningkat. Terkait resiko harga kantong alternatif yang dianggap mahal, mitigasi strategisnya adalah membangun kerjasama dengan produsen kantong ramah lingkungan agar didapatkan harga yang jauh lebih terjangkau bagi pedagang. Dan terakhir, untuk mengantisipasi pengawasan yang tidak konsisten dan penurunan dukungan pemerintah, kami akan melakukan monitoring rutin melalui koordinator pasar serta menyusun laporan capaian berkala kepada pimpinan daerah. Sebagai penutup dari bagian ini, berikut adalah indikator keberhasilan yang menjadi parameter atau target terukur dari proposal intervensi kami dalam jangka waktu 6 bulan. Target utama, minimal 80% pedagang tidak lagi menyediakan kantong plastik sekali pakai. Dampak lingkungan, terjadi penurunan penggunaan kantong plastik di pasar minimal sebesar 50%. Partisipasi dan edukasi, sebanyak 90% atau lebih pedagang telah mengikuti sosialisasi dengan tingkat kepuasan program mencapai minimal 80%. Keberlanjutannya, forum koordinasi terlaksana minimal 1 kali setiap bulan, dan jumlah keluhan terkait implementasi botak ini berhasil ditekan hingga turun 50%. Melalui indikator-indikator terukur ini, kami optimis intervensi kepemimpinan yang kolaboratif mampu menyukseskan program Bogor tanpa kantong plastik secara berkelanjutan. Terima kasih, saya kembalikan kepada presenter selanjutnya. Selanjutnya, mengenai rencana implementasi. Agar intervensi kepemimpinan ini tidak hanya menjadi konsep di atas kertas, kami telah menyusun garis waktu pelaksanaan yang terstruktur selama 9 minggu. Pada minggu pertama, fokus kami adalah tahap persiapan, di mana tim intervensi akan melakukan pemetaan komprehensif terhadap aktor-aktor kunci dan mengidentifikasi lebih dalam akar masalah resistensi di lapangan. Masuk ke minggu kedua merupakan tahap desain. Di sini, Dinas Lingkungan Hidup bersama Dinas Perdagangan akan berkolaborasi untuk merumuskan standar operasional prosedur dan merancang bahan-bahan sosialisasi. Di minggu ketiga, kami bergerak masih pada tahap sosialisasi. Tim komunikasi akan turun langsung ke pasar tradisional untuk memberikan edukasi, membagikan poster, serta mengadakan dialog tatap muka dengan pedagang maupun konsumen. Minggu keempat dan hingga ke-8 adalah fase krusial, yaitu tahap implementasi. Kebijakan botak mulai diterapkan secara resmi di pasar tradisional dengan pendampingan melekat dari pengelola pasar guna memastikan transisi berjalan lancar. Terakhir, di minggu 9, kami menutup rangkaian ini dengan tahap evaluasi untuk menyusun laporan, kepatuhan, dan merumuskan rekomendasi keberlanjutan program. Selanjutnya, mengenai rekomendasi. Berdasarkan seluruh analisis yang telah kelompok kami lakukan, kami merumuskan 5 rekomendasi utama agar kebijakan botak di pasar tradisional ini dapat berjalan sukses dan berkelanjutan. Yang pertama yaitu memperkuat komitmen pemerintah daerah. Intervensi ini membutuhkan political will yang kuat dari pimpinan daerah agar pelaksanakan botak memiliki payung pengawasan yang konsisten.
Kedua, meningkatkan intensitas sosialisasi. Edukasi tidak boleh berhenti di awal saja, melainkan harus dilakukan secara berkala dan menyasar dua arah, yaitu kepada pedagang selaku penyedia dan konsumen selaku pengguna. Ketiga, menyediakan alternatif kantong ramah lingkungan dengan harga terjangkau. Ini adalah kunci untuk mengatasi akar masalah ekonomi. Perlu ada intervensi berupa kerjasama dengan produsen agar pedagang tidak merasa terbebani oleh biaya operasional yang membengkak. Keempat adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala. Pengawasan rutin harus dilakukan demi menjaga kepatuhan, mencegah pedagang kembali menggunakan plastik sekali pakai. Dan kelima, membangun kolaborasi berkelanjutan. Keberhasilan kebijakan ini adalah kerja kolektif. Oleh karena itu, sinergi yang erat harus terus dirawat antara pemerintah, pengelola pasar, pedagang, komunitas, lingkungan, serta masyarakat luas. Sebagai kesimpulan dari proposal intervensi kepemimpinan kelompok kami, melalui intervensi kepemimpinan yang kolaboratif, implementasi kebijakan botak diharapkan mampu mengurangi resistensi pedagang, meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan, serta mendukung terwujudnya pasar tradisional yang lebih ramah lingkungan. Terima kasih kepada Bapak Beri Sastrawan, SOSMAP selaku dosen mampu kami dan rekan-rekan semua. Bagi yang punya pertanyaan atau saran, langsung tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk klik like, tulis komentar kalian, dan share video ini. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.